Sahabat RTV, jika amarah diliputi dendam sudah menguasai pikiran, apalagi tanpa disertai dengan penguasaan diri yang baik, maka niscaya akan berujung pada suatu tindakan yang tak terduga seperti pada kasus pembunuhan ini. Tim liputan kami akan menelusuri lokasi tempat peristiwa pembunuhan terjadi dan mencari tahu bagaimana sudut pandang kriminolog dalam menilai kasus ini. Penelusuran dan pernyataan lengkap kriminolog akan kami sajikan yang sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita kali ini. Tetap saksikan program Tembak Crime setiap Senin pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat hanya di RTV. Saya Stefanie Deversta, salam Tembak Crime, menumpas kejahatan. Penemuan sesosok jasad pria terbungkus karung di pinggir Kali Pesanggerahan, Pondok Pinang, Jakarta Selatan sontak menggemparkan warga dan viral di media sosial. Bagaimana tidak, jasad tanpa identitas ini ditemukan dalam kondisi mengenaskan dengan luka tikaman di bagian leher. Jasad pria ini ditemukan setelah tubuh korban tersangkut alat berat petugas kebersihan. Untuk mengetahui bagaimana situasi di lokasi penemuan jasad, kami pun mendatangi kawasan Jalan Deplu Raya Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Perjalanan pun kami tempuh dalam waktu 30 menit dari redaksi RTV di wilayah Tamrin, Jakarta Pusat. Sahabat, kita sudah sampai di lokasi persis nanti di bawah jembatan sana di pinggir Kali Pesanggerahan. Mari kita lihat lebih dekat seperti apa kondisi di sana. Di lokasi, alat berat serta pelampung sampah yang menjadi saksi bisu penemuan jasad masih berada di pinggir kali. Seolah sebelumnya tak ada peristiwa mengerikan terjadi di lokasi ini. Sejumlah warga yang bermukim di sekitar kali pun nampak tengah bersantai, menikmati hembusan angin di aliran Kali Pesanggerahan. Nah, sahabat RTV, persis di tempat saya berdiri saat ini, lokasi penemuan jasad AB yang ditemukan oleh petugas kebersihan yang saat itu tengah membersihkan sampah yang ada di sini, dan jasad korban ditemukan kemudian diletakkan di atas pelampung ini dengan kondisi terbungkus oleh karung. Dan bisa saya gambarkan bagaimana situasi dan kondisi di tempat kejadian ini, bisa sahabat lihat sendiri. Ini jalan yang ada di sebelah kanan saya, kalau siang hari itu cukup padat, cukup ramai seperti ini, dan juga bisa saya gambarkan juga di belakang sana juga ada sejumlah warung, dan di sebelah kiri saya ada pemukiman warga yang cukup padat, dan di seberangnya juga ada komplek perumahan. Namun tadi saya menanyakan ke sejumlah warga yang bermukim di sini bahwa kalau malam hari kondisi di TKP ini cukup sepi, sehingga inilah yang dimanfaatkan oleh pelaku untuk membuang jasad korban ke pinggir Kali Pesanggerahan ini. Selanjutnya, kami pun menelusuri lokasi pelaku melaksanakan aksi kejahatannya, menghabisi nyawa korban di sebuah ruko di Jalan RS Famawati Cilandak, Jakarta Selatan. Namun sesampainya di tempat kejadian perkara, kami ternyata tidak diperkenankan masuk ke kamar yang menjadi lokasi pelaku menikam korban, ataupun ke ruko tempat pelaku mendorong korban menggunakan troli yang rekaman CCTV-nya viral di media sosial. Nah, sahabat RTV, di belakang saya, di seberang jalan sana, itu adalah ruko yang jadi lokasi pelaku menikam korban hingga tewas, berada di kamar lantai 2 ruko tersebut. Namun sayang, kita tidak diizinkan masuk oleh pemilik ruko karena alasan keamanan dan juga privasi para pedagang yang ada di sana. Tapi tadi saya sedikit mengintip aktivitas pedagang di sana itu sudah kembali berjalan normal karena sudah tidak ada lagi garis polisi yang terpasang di sana. Melihat peristiwa tragis ini, kriminolog Universitas Budi Luhur Hasizah Gusnita menjelaskan, dalam pertemanan, biasanya kasus pembunuhan terjadi karena adanya dendam dari pelaku yang disimpan dalam kurun waktu yang lama. Amarah itulah yang kemudian dilampiaskan dalam bentuk tindakan kriminal.
ketika korban dan pelaku punya hubungan kedekatan. Apakah itu hubungan asmara, apakah itu hubungan kedekatan pertemanan gitu ya. Di dalamnya tentu ada aktivitas dan komunikasi yang efektif, yang intensitasnya juga lumayan banyak gitu ya, yang sehingga sebenarnya kalau kita lihat harusnya dengan kedekatan malah justru menjalin hubungan yang baik. Tapi bisa jadi di satu sisi ini juga akan menyebabkan konflik yang lebih besar juga gitu ya. Aziza menambahkan, dalam rekaman CCTV, pelaku terlihat tenang saat membuang jasad korban menggunakan troli. Terdapat 2 faktor yang membuat pelaku tampak begitu tenang saat mengeksekusi korban. Dia mungkin tidak pernah melakukan kejahatan, tapi dengan rasa sakit hati, emosionalnya yang tinggi, kemarahannya yang besar gitu ya, secara psikologisnya dia ingin menyudahi gitu ya tindakan-tindakan yang selama ini dia terima, sehingga apa yang sebenarnya dia lakukan sekarang ini memang dia ingin lakukan sebelum-sebelumnya gitu ya, jauh-jauh hari sebelumnya, yang ketika dia saat ini ingin melakukan itu gitu, jauh lebih tenang. Dari kasus ini dapat diambil pelajaran pentingnya saling memahami dan menghargai perasaan orang lain. Ada baiknya kita tetap berhati-hati dalam bersikap dan berkomunikasi agar tidak menyakiti hati orang yang selama ini dekat kita. Dari Jakarta, Tim Liputan, Crime RTV.